lanjutkan untuk masalah terkait dengan regulasi perbankan ya. Nah, di sini Bapak akan membahas mengenai karakteristik risiko dan regulasi perbankan ya. Ini banyak dalam ini banyak ya yang harus kita pelajarin kalau kita untuk menjadi seorang bankir profesional. Nah, ini kita bahas masalah perencanaan mengenai risiko dan regulasi karakteristik perkembangan manajemen risiko. Nah, ini untuk anak-anak tidak akan membahas kita semuanya, mungkin sebagian yang bisa Bapak sampaikan. Nah, untuk hari ini kita akan coba mengenai karakteristik regulasi karakteristik risiko dan regulasi perbankan. Nah, dan pertanyaan kenapa ya bank itu kok ya, mengapa bank itu diregulasi? Nah, anak-anak sudah akan belajar kemarin belajar mengenai manajemen perbankan ya. Nah, nanti juga akan mempelajari bank dan lembaga. Nah, kenapa bank itu diregulasi? Bank perlu diregulasi karena adanya risiko yang melekat dan sistem perbankan, yaitu risiko sistemik. Ingat, risiko sistemik ya. Ada sistematik, ada sistemik ya. Risiko sistemik ya dapat dipicu oleh faktor misalnya likuiditas ya, solvabilitas, ini kan makanya gejolak ekonomi ya, dan perkembangan pasar, khususnya pasar perbankan ya. Likuiditas, dimana likuiditas ini kemampuan suatu bank mendanai ya, ini sebenarnya mendanai ya aktiva dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Risiko likuiditas biasanya diras bisa terjadi karena persepsi yang negatif. Nah, jadi misalkan orang sudah tidak percaya, nah, makanya bank adalah lembaga kepercayaan. Terus bank menjamin atau masyarakat merasa aman. Nah, kenapa aman? Nah, jadi karena risiko persepsi negatif ya, bank itu akan diras. Contoh akan terjadi penyalahgunaan dana bank B kan. Nah, akibatnya orang rame-rame akan naik dananya ya, seperti kejadian di tahun 1998. Nah, itu bank ras namanya, hanya ditutup. Nah, bank yang liquid ya dapat memenuhi kewajibannya ya. Nah, sekarang apa sih tadi kan ada risiko sistemik ya. Nah, ingat tolong ini risiko sistemik itu risiko kegagalan sebuah bank yang dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran ya, dan bukan hanya dampak berupa kerugian langsung yang dihadapi oleh pegawai, nasabah dan pemegang saham, tapi banyak orang ya. Nah, banyak orang mengenalnya dengan istilah bank ras, penarikan dana sebesar. Jadi kalau risiko sistemik ini kehancuran satu bank ya, itu bisa mengambilkan kegagalan suatu bank bisa berdampak menimbulkan kehancuran perekonomian. Contoh kegagalan suatu bank yang kita kemarin seperti Sianturi. Nah, Bank Sianturi itu berakibat perekonomian Indonesia juga mulai hancur. Waktu itu Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyati ya, dan kegagalan Bank Sianturi ya akibat ekonomi Indonesia pun jadi rusak. Nah, terkait dengan
ya, risk and loss, ingat nih, terkait ya dengan apa namanya ya, nanti ini akan timbul suatu pertanyaan ya, timbul pertanyaan. Tadi kan kita belajar mengenai risiko ya, kemarin udah belajar risiko adalah kemungkinan terjadi. Nah, terkait dengan permasalahan nanti akan timbul satu pertanyaan ya, yang untuk ketahui. Yang pertama ya, terkait dengan risk dan loss ya, manakah, ini contoh soal, manakah di bawah ini yang tidak tepat. Nah ingat ya, ini kalimat tidak tepat ya. Risk loss terjadi karena adanya risk event ya. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial. Risk event terjadi karena adanya risk loss. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung. Berikutnya nomor 2, bila suatu bank diras oleh nasabah yang dengan memicu bank lain untuk diras, di sini terkandung ya potensi systemic risk, systematic risk, business risk, dan strategic risk ya. Kemudian yang ketiga, ini contoh soal yang tergolong risiko-risiko untuk mengukur likuiditas, kecuali, nah ingat di sini, kecuali sama dengan yang tidak yang tidak tepat gitu. Terus mana yang paling tepat? Perhatikan, ini ada working capital turnover, working capital to total asset ratio, current ratio, dan asset ratio. Nah ini tolong nanti ini di anak dicatat, jawaban kirim ke apa, ke apa, WA ya, WA jawaban. Nah selanjutnya tadi A mengenai likuiditas ya, A mengenai likuiditas ya. Sekarang B ya, mengenai solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan membayar setiap klaim ketika jatuh tempo. Solvabilitas modal bank ya, itu modal apa, modal bank. Nah, bagaimana sumber modal bank? Sumber dana bank itu ada dari dana sendiri dan modal asing. Modal asing adalah sumber dana untuk menyerap potensi, yaitu dari masyarakat ya. Bank yang solvable dapat mempertahankan dari kerugian yang wajar akibat kredit macet. Jadi kalau sumber dana bank itu kan dari dana masyarakat ya. Artinya sumber dana untuk menyerap potensi kerugian ya, di mana bank yang solvable dapat bertahan dari kerugian yang wajar akibat kredit macet. Jadi gini, artinya misal ini sumber dananya ya, sumber dana dari bank itu, sumber dana kan dari dana masyarakat nih, sumber dana masyarakat. Nah, kemudian bank itu tetap solvable ya, walaupun kredit yang diberikan itu macet gitu. Nah dari mana dia bayarnya? Nah dia masih punya dari modal sendirinya kan ya. Jadi artinya misal ini kreditnya macet kan itu, nah, kreditnya macet, kemudian bank itu masih mampu untuk membayar dana simpanannya kan ya. Nah, ingat lagi ke manajemen perbankan di mana apabila bank itu bank itu dilarang untuk penyertaan modalnya di dalam perusahaan lain. Karena apa? Karena modal sumber dana ketiga ini kalau didapatkan dana